Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Jenius muncul satu persatu dari udara tipis di dalam ruang persiapan. Ini semua jenius dari berbagai bintang di negara alam semesta Ganwu. Penampilan mereka benar-benar berbeda dan beberapa bahkan terlihat aneh. Pushkin? Itu Pushkin, dan di sampingnya ada Ginelli. Ruangan yang semula sunyi tiba-tiba sedikit ribut, menyebabkan Luo Feng membuka matanya dan melihat dua manusia yang baru saja muncul. Salah satunya tinggi dan kokoh dan wajahnya dipenuhi bulu emas. Peserta setinggi 6 meter ini tampak seperti manusia kera raksasa, dan matanya yang menakutkan bersinar berwarna hijau. Kedua tinju besarnya terutama sebanding dengan ukuran dua palu logam raksasa. Pushkin, pikiran Luo Feng dengan cepat mengingat kembali data yang diberikan kerajaan Gunung Naga Hitam kepadanya. Pushkin, seorang jenius mutlak yang telah dipelihara oleh keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu. Dia lebih suka menggunakan tinjunya dan memiliki kekuatan untuk masuk ke 1000 teratas negara alam semesta. Dalam eliminasi, ia menduduki peringkat ke-9 di dunia ke-89. Ginelli, mata Luo Feng beralih dari apeman emas ke pria pendek di sampingnya. Meski disebut pendek, sebenarnya Ginelli ini masih memiliki tinggi 1,9 meter, yang masih lebih tinggi dari Luo Feng. Namun, berdiri di samping apeman Pushkin setinggi 2 lantai, secara alami terlihat seperti orang yang pendek. Luo Feng tidak memiliki informasi apapun tentang Ginelli, karena bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam tidak memiliki informasi apapun tentang Ginelli. Pushkin, duduk di sini. Ekspresi Ginelli tipis dan rapuh, matanya dingin, hampir seperti kalajengking berbisa, dia memancarkan perasaan yang mirip dengan Nuolan San. Bagus. Suara kuat yang tebal datang dari tenggorokan Pushkin, bahkan bergema. Ginelli dan Pushkin berjalan langsung ke arah Luo Feng dan duduk di sampingnya. Peng. Kursi yang diduduki Pushkin goyah. Untungnya setiap ruang persiapan memiliki banyak ruang, jika tidak, dengan strukturnya yang besar, Pushkin dapat menampung hingga 6 atau 7 kursi. Pushkin dan Ginelli duduk di deretan kursi yang sama dengan tempat duduk Luo Feng. Anda, Ginelli menoleh ke arah Luo Feng di sampingnya dan berkata dengan dingin, duduklah lebih jauh. Aku tidak suka orang yang dekat denganku. Kamu pasti gila? Luo Feng melirik Ginelli dan berkata dengan dingin, setelah itu dia menutup matanya dan tidak pernah menatapnya lagi. Mata dingin Ginelli tiba-tiba terbakar amarah, menatap tajam ke arah Luo Feng, hampir seperti ular yang mengincar mangsanya. Namun, di ruang persiapan ini, sangat dilarang bagi siapapun untuk bergerak. Karena itu, Ginelli hanya bisa mengejek dengan dingin dan menutup matanya. Tiba-tiba suara dari luar dojo bisa terdengar di dalam. Perhatian semua, grup ke-382 dari arena perang akan segera dimulai. Izinkan saya memperkenalkan 100 peserta grup ini terlebih dahulu. Suara renyah yang jelas bergema tidak hanya di seluruh dojo, tetapi juga bisa terdengar jelas di dalam ruang persiapan, yang diikuti oleh gelombang sorakan. Pertama, Pushkin, dari negara alam semesta Ganwu, peringkat 9 di dunia ke-89 dari tahap eliminasi. Sorakan gemuruh meletus, menyebabkan seluruh ruang persiapan bergetar. Itu kulit dorong. Benar, itu dia, tinjunya sangat menakutkan, jangan pernah mendekatinya. Ada diskusi lembut di dalam ruangan. Nomor 2, Ginelli, dari negara alam semesta Ganwu, peringkat 21 di dunia ke-13 dari tahap eliminasi. Suara komentator, setiap jenius di dalam ruangan bisa mendengar dengan sangat jelas. Baru saat itulah Luo Feng membuka matanya dan melirik pemuda lapis baja emas yang tampak dingin di sampingnya. Ginelli ini, yang sebenarnya mampu menduduki peringkat 2 dalam 100 orang ini, dia sangat kuat. 3, 4, kelima, Luo Feng, dari kerajaan Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama tahap eliminasi. Sorak-sorai bergemuruh, karena lebih dari 1 juta pendukung dari kerajaan Gunung Naga Hitam meraung. Pulau Black Dragon Mountain, lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah. Mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, kaisar duduk tinggi di atas. Di bawahnya ada banyak subjek kekaisaran seluruh kekaisaran Naga Hitam. Karena pemerintahan abadi keluarga kekaisaran, jumlah subjek di dalam kekaisaran mencapai 100 juta. Oleh karena itu untuk dapat memasuki tingkat pertemuan kekaisaran ini, mereka jelas merupakan keluarga paling elit dari keluarga kekaisaran. Mereka adalah penguasa sektor atau penguasa domain. Bahkan ada ratu yang mengatur dan mengelola berbagai sektor, atau kelompok pangeran yang suatu hari nanti akan menggantikan tahta. Atau beberapa wanita berposisi tinggi lainnya dalam keluarga kekaisaran. Ini Luo Feng. Ada keheningan di istana. Lebih dari 1000 keluarga kekaisaran menyaksikan layar besar yang mengambang itu dan di sana ada siaran langsung. Yang bisa dilihat hanyalah komentator cantik yang tersenyum saat dia memperkenalkan,
Kelima, Luo Feng, dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama tahap eliminasi. Secara bersamaan, layar juga memiliki informasi dan gambar Luo Feng. Ini Luo Feng? Haha, Luo Feng akan dengan mudah melewati arena perang pertempuran. Melihat citranya, Luo Feng ini bukan orang biasa. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana, karena mereka semua sangat memuji Luo Feng. Siapa yang berani berbicara buruk tentang dia? Ini adalah pertemuan kekaisaran tertinggi, pertempuran jenius ini. Para jenius dari Kerajaan Gunung Naga Hitam hanya tersisa dengan satu bibit ini, Luo Feng. Jika dia kalah juga, maka Kerajaan Black Dragon Mountain akan benar-benar kehilangan semua kehormatan dan wajahnya. Dengan berturut-turut out dari dua peserta sebelumnya yang tidak berhasil masuk 10.000 besar, sementara negara-negara peradaban tingkat menengah lainnya memiliki peserta yang berhasil lolos, itu jelas membuat mereka sedikit tertinggal. Haha, tawa kaisar jelas dan cerah. Dengan semua rakyatnya melengkapi Luo Feng, namun ada satu pangeran dari banyak yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak lain adalah pangeran ke-9 Brolin. Dari lebih dari 1.000 subjek di sana, Brolin tampak bahagia di luar. Tetapi dia hampir tidak bisa menahannya, karena dia sudah menyadari situasi berbahaya yang dia hadapi. Luo Feng itu sebenarnya dia. Meskipun reputasi Luo Feng sangat besar, karena tahap eliminasi tidak disiarkan, ada banyak informasi tentang para jenius ini yang tidak diketahui dunia luar. Hanya beberapa kekuatan besar yang mampu menggali detail ini. Misalnya Kerajaan Black Dragon Mountain telah mengirim tim utusan khusus, seperti bagaimana beberapa organisasi besar juga mengirim beberapa orang untuk mengunjungi Luo Feng. Ini semua karena kekuatan ini memiliki metode untuk menemukan Luo Feng melalui perusahaan alam semesta virtual dan dengan demikian alamatnya di dalam alam semesta virtual. Namun, Brolin, yang hanya seorang pangeran, dilarang dari sistem informasi dan sistem surat kekaisaran manapun. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu penampilan Luo Feng. Luo Feng? Dia Luo Feng? Brolin menggertakkan giginya, masalah besar. Menemukan masalah dengan Luo Feng? Dia tidak lagi memiliki ide seperti itu, karena dia sangat jelas bahwa dengan reputasi Luo Feng dia dapat dengan mudah bergabung dengan beberapa organisasi super yang bahkan dapat menyebabkan Kerajaan Gunung Naga Hitam takut. Dia tidak ingin main-main dengan Luo Feng lagi. Namun, dia khawatir Luo Feng akan mengingat bagaimana saat itu dia mengirim orang untuk menggunakan senjata laser untuk membunuh 12 target, dan juga mengirim tim untuk mengejar dan membunuh Luo Feng. Akankah dia mengingat insiden ini dan menyimpan dendam? HMPH, untuk sementara aku tidak akan main-main dengannya. Selama aku berada di dalam kota kekaisaran, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengacaukanku. Brolin menggertakkan giginya. Di atas istana, Kaisar sedang duduk di samping dua penguasa sektor dan mengobrol. Bute Asuka, kesempatan apa yang dimiliki Luo Feng ini? Kaisar tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut. Peluang yang cukup besar, tapi masih ada bahaya. Di sampingnya, lelaki tua berjanggut panjang perak itu mengerutkan alisnya. Yang Mulia harus tahu bahwa dari 100.100 yang berhasil melewati eliminasi, hampir setengah dari mereka adalah elit khusus yang diasuh secara khusus oleh keluarga kekaisaran yang berbeda dari negara alam semesta. Kaisar mengangguk. Pemimpin negara dari negara alam semesta Ganwu telah mengirim lebih dari 100 juta jenius elit untuk berpartisipasi. Ada total lebih dari 800 juta orang di tahap 1, grup ini tidak terlalu menonjol. Namun, di antara mereka yang berhasil melewati tahap eliminasi, lebih dari 40.000 di antaranya berasal dari kelompok yang dikirim oleh pemimpin negara alam semesta Ganwu. Sangat jelas bahwa keluarga kekaisaran negara alam semesta memiliki kejeniusan yang kuat dan informasi orang dalam. Pranker teratas dalam grup Luo Feng saat ini adalah Puskin, diikuti oleh Gineli. Dari 10 teratas dalam grup ini, 6 dari mereka semuanya adalah elit yang secara khusus diasuh oleh keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, skenario terburuknya adalah Luo Feng dikepung dan dikeroyok. Paman kerajaan, apakah kamu melihat? Kaisar memandang penguasa sektor lain di sampingnya. Juga mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, Paman tersenyum. Yang Mulia, khawatir sekarang tidak berguna, dan kami bahkan tidak jelas tentang kekuatan sejati Luo Feng ini. Lihat saja, perkelahian akan segera dimulai. Hanya melihat, Kaisar hanya bisa mengangguk. Di pulau nomor 29.109, dojo sudah dipenuhi lautan manusia. Ayah adalah nomor 5. Bu, apakah 4 sebelum ayah lebih kuat darinya? Ping Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu peringkatnya. Susin tersenyum, 4 di hadapannya berperingkat lebih tinggi tetapi kekuatan mereka mungkin tidak lebih kuat dari ayahmu. Oh, Ping Ping mengangguk. Di samping Little Hai bergumam, ayah adalah yang terkuat. Di sekelilingnya duduk banyak orang dari bumi, seperti Hong dan Dewa Guntur dengan keluarga mereka bersama dengan orang tua Luo Fengde.
Kakak ketiga pasti akan menang. Hong menatap ke tengah dojo. Dewa petir juga menatap. Saat ini, dari 3 bersaudara hanya Luo Feng yang tersisa dalam pertempuran jenius ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komentator cantik itu berteriak dengan penuh semangat, saat seluruh suasana di dojo mencapai puncaknya. Gemuruh, seluruh dojo meraung dan bergetar. Komentator cantik itu segera menghilang, dan pada saat yang sama 100 siluet manusia muncul di tengah pada posisi yang berbeda. Itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan, beberapa sangat tinggi dan bugar, sementara yang lain dipenuhi bulu, atau memiliki tanduk. Sepertinya penampilan mereka semua berbeda. Namun, kesamaannya adalah mereka berdiri di puncak kemanusiaan. Puskin, Kun, Luo Feng, sorak-sorai saja bisa membelah gunung dan bumi. Raungan dari 1 miliar penonton sepertinya bisa mengguncang dan menghancurkan seluruh dojo itu sendiri. Di dalam dojo, termasuk Luo Feng, 100 jenius semua mendengar sorak-sorai dari 1 miliar orang dan tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang adrenalin. Melihat sekeliling, tidak ada habisnya bagi para penonton yang semuanya berasal dari bintang yang berbeda. Dan Luo Feng dapat memilih orang-orang yang meneriakkan namanya dan melihat ke arah. Dengan begitu, itulah orang-orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Luo Feng melihat ke arah itu adalah orang-orang yang kabur. Kesunyian. Di dalam arena pertempuran, tidak ada apa-apa selain keheningan. 100 jenius semuanya mengumpulkan fokus mereka karena pertempuran ini hanya akan berlangsung 15 menit. Dalam 15 menit ini, ruang pertempuran akan terus menyusut hingga hanya tersisa 1 meter. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah segera bergema di benak 1 miliar penonton bersama dengan 100 jenius di dojo. Puskin, Puskin, semua penonton di dalam dojo meneriakkan nama yang berbeda dengan penuh semangat, di antaranya nama Puskin adalah yang paling keras. Di tengah para penonton ini, ada sekelompok besar manusia kera yang tampak kuat yang mengaum di bagian atas paru-paru mereka. Suara mereka tebal dan menggelegar. Sebuah kelompok yang tidak bisa dilihat dari ujung ke ujung dengan satu pandangan karena lebih dari 1 juta manusia kera melambaikan tangan dan mengaum. Hampir seolah-olah langit bersorak. Dibandingkan dengan lebih dari 1 juta orang dari kerajaan Black Dragon Mountain, suara mereka sepertinya tenggelam. Gemuruh, 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 gemuruh. Segala macam aliran energi berwarna-warni meledak di dalam dojo. Dari 100 jenius ini, 48 diantaranya berasal dari pihak keluarga kekaisaran alam semesta Ganwu. Namun hanya 10 orang yang selamat yang ditakdirkan untuk keluar dari pertempuran ini. Meskipun pertempuran di dalam arena tampak kacau, selalu ada peserta yang memiliki pemahaman bersama untuk bekerja sama. Terutama di antara yang terkuat seperti Puskin dan Gineli, yang pasti saling membantu. Ao Fei Siusi, Kazan, kalian berdua pergi dan bunuh bajingan berambut hitam itu. Gineli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi genetik, secara bersamaan mengacungkan 2 bilah busur panjang. Dipahami. Tidak masalah, serahkan pada kami. Ao Fei Siusi dan Kazan segera menuju Luo Feng. Pada saat ini, pertempuran massal di dalam dojo para jenius telah dimulai. Siu, sebuah sambaran petir melesat ke arah Ao Fei Siusi. Bajingan, Ao Fei Siusi dan Kazan hanya bisa berhenti dan pertama-tama berurusan dengan para bajingan yang memprovokasi mereka. Puskin, yang mengenakan armor energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa perang. Kedua tinjunya yang bahkan lebih besar dari palu ditutupi sarung tangan jahat. Lingkungannya dipenuhi dengan aliran energi kuning. Dengan satu langkah dia bergegas ke kelompok jenius dan tinjunya yang besar menghantam ke arah prajurit yang tampak lemah dan lemah. Ping! Dengan hanya satu pukulan, pedang musuh terbang menjauh, sementara tinju kedua mendarat tepat di dahi musuh. Kematian! Dewa perang seperti Puskin mengayunkan tinjunya. Dengan ayunan satu demi satu, mereka tidak hanya seberat gunung, tetapi juga cepat dan tidak terduga. Mereka terkadang menjadi cakar yang runcing, dan saat dia mendekati seseorang, itu hanyalah mimpi buruk. Puskin, dalam sekejap mata, dia telah membunuh 2 jenius, menyebabkan semua jenius lain di sekitarnya meningkatkan jarak mereka darinya. Namun gerakannya sangat cepat. Setiap langkah memungkinkannya untuk menerjang ke depan dan menutup jarak yang jauh. Saat ini bukan hanya Puskin, bahkan Gineli dan yang lainnya semua bergerak. Di kejauhan, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap tebal di punggungnya. Di antara banyak orang jenius, dia dianggap kurus, tetapi dia memiliki aura yang membuat hati orang lain berdebar. Tatapan Luo Feng dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, masih banyak lawan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Bunuh mereka semua secara langsung. Membunuh. Seorang pemuda dikelilingi oleh aliran energi hijau, membawa perisai dan kapak bergegas menuju lawan terdekat, Luo Feng.
Mencari kematian. Mengambang di udara, tongkat panjang berwarna emas gelap di punggung Luo Feng tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Pada saat yang sama cahaya ditembakkan, sejumlah besar pola emas kompleks mengikuti jejaknya, diresapi dengan riak asal hukum emas yang aneh, bila emas yang melamun tiba-tiba terbentuk. Sejumlah besar energi emas mengelilingi Luo Feng, membungkus dirinya sendiri di sekitar pedang emas itu, dan akhirnya menembak keluar. Teknik pedang ilusi, Luo Feng mengendalikannya dengan semua tekadnya, menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Langkah pertama yang dia lakukan di arena perang. Luo Feng telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Gemuruh, pelangi emas segera bertabrakan dengan perisai pemuda yang dipasang di menit terakhir. Dengan dentang keras, tulang pemuda di lengannya retak dan patah hanya karena benturan. Bagaimana? Mata pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Namun pelangi emas itu tiba-tiba sedikit melengkung dan melesat ke arah dahinya. Pelangi emas melesat menembus dahinya. Kekuatan dan kecepatannya yang diresapi dengan kekuatan menusuk yang menakutkan tampaknya tidak melambat sama sekali karena mengikuti pola dan bergegas menuju jenius berikutnya. Apa? Wanita cantik mempesona dengan rambut ungu itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia buru-buru mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir. Pelangi emas itu sangat kuat dan kuat saat menembus pertahanan, mengenai langsung ke senjata terbang, setelah itu menembus dahi wanita berambut ungu itu. Pelangi emas akhirnya melengkung dan kembali ke sisi Luo Feng. Pelangi emas ini, sebenarnya adalah pedang emas ilusi yang kabur. Tuhanku, sangat kuat. Para jenius di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat ekspresi mereka sangat berubah. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh dua jenius secara berurutan. Orang harus tahu bahwa ini semua adalah jenius kuat yang berhasil melewati eliminasi pertama. Setiap orang dari mereka dianggap berada di puncak kekuatan di level mereka, dan jelas bukan umpan meriam acak. Bahkan Puskin harus memusatkan seluruh kekuatannya pada satu lawan sebelum benar-benar menuju ke lawan berikutnya. Tapi pemuda berambut hitam di depan mereka, hanya dengan satu sinar cahaya keemasan, dia langsung bisa membunuh dua orang. Ini sangat tirani. Dia sekuat itu. Hukum asal. Dia pasti memiliki pemahaman tentang hukum asal. Gineli bajingan itu. Dia sebenarnya ingin kita membunuhnya. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Ao Fei Xiuxi dan Kazan, yang awalnya terbang menuju Luo Feng tetapi terganggu oleh orang lain yang menyerang mereka, baru saja berhasil membunuh lawan mereka. Namun, setelah melihat Luo Feng membunuh dua jenius secara berurutan dengan satu cahaya keemasan, keduanya dengan cepat berhenti. Ayo pergi. Keduanya berbalik untuk pergi. Siapa yang berani main-main dengan Luo Feng? Itu sudah jelas. Pemuda berambut hitam ini adalah seorang pejuang yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dan kekuatannya mungkin bahkan lebih gila dari Puskin. Keduanya. Tatapan Luo Feng menyapu setelah membunuh dua jenius dan menemukan dua jenius terdekat Ao Fei Xiuxi dan Kazan. Dia segera menginjak pesawatnya yang melonjak dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Sebagai seorang prajurit yang melangkah melalui pintu masuk hukum asal, kecepatannya dalam mengendalikan pesawat ulang-alik yang melonjak sangat mengejutkan. Dia datang, ekspresi Ao Fei Xiuxi dan Kazan berubah. Pelangi emas yang cemerlang segera melesat ke arah mereka. Kazan yang terbang di belakang dengan cepat melambaikan kapak besar di tangannya. Gemerincing, Kazan hanya bisa merasakan jumlah transfer energi yang tak tertandingi dari kapaknya. Pegangan kanannya langsung bengkok dan patah, secara bersamaan tangan kanannya mati rasa dan tidak bisa memegang kapak. Pelangi emas itu melesat seperti peluru tepat di dahinya, dan terus mengejar Ao Fei Xiuxi yang melarikan diri. Bila ilusi emas terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa pergi jauh. Ini sudah berakhir. Mata Ao Fei Xiuxi mengungkapkan keterkejutan dan keengganan, setelah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah kaget Gineli yang jauh, berkomunikasi dengan penuh kebencian. Gineli. Bila ilusi emas yang diresapi dengan hukum asal emas, sekuat dan menusuk seperti matahari, meskipun Ao Fei Xiuxi berperingkat sangat tinggi di dunianya selama tahap eliminasi, dia masih mudah dibunuh. Semua penonton terdiam, pembantaian Puskin berada dalam prediksi semua orang, lagi pula dia menduduki peringkat tertinggi di kelompoknya. Namun 1 miliar penonton dari berbagai bintang tidak pernah diharapkan. Luo Feng yang berada di peringkat nomor 5 di kelompoknya ini sebenarnya sangat pemberani. Bahkan lebih dari dewa perang seperti Puskin. Luo Feng. Lebih dari 1 juta penonton dari kerajaan Black Dragon Mountain semuanya menatap dengan mata terbelalak dengan gembira, banyak yang menderu kegirangan saat mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Ayah, Hai Kecil dan Ping Ping keduanya berdiri di kursi mereka, berteriak sekuat tenaga. Kakak ketiga, Dewa Hong dan Guntur juga berdiri. Kakak benar-benar kuat. Luo Hua hanya bisa bergumam pelan.
Kakak iparmu. Su Gang menatap dengan mata terbelalak. Di sampingnya Su Xin juga dipenuhi dengan kegembiraan, matanya terpaku ke tengah arena. Dan sekitar saat itu lebih dari 1 juta orang dari kerajaan Black Dragon Mountain juga telah kehilangannya. Ini adalah kejutan tak terduga yang diberikan Luo Feng kepada tak terhitung dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Mereka semua berteriak untuk kemenangan Luo Feng karena mereka terpesona oleh kekuatan Luo Feng. Di masa lalu, mereka tidak memiliki apapun untuk mendukung kata-kata mereka. Setelah semua hasil pertempuran dari kerajaan Gunung Naga Hitam dari masa lalu selalu buruk, mereka tidak memiliki apapun untuk mendukung mereka. Namun sekarang, mereka memiliki hak untuk mengaum. Mereka memiliki hak untuk menyombongkan diri dengan bangga. Luo Feng, Luo Feng, mereka semua dengan marah meraung, bersorak dengan penuh semangat, mengguncang seluruh bumi dan langit. Di dalam istana mewah di Pulau Black Dragon Mountain, keluarga kekaisaran Black Dragon Mountain semua menatap tajam ke layar. Mereka melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, membunuh 2 jenius dalam sekejap, dan mengejar dan membunuh 2 lainnya tepat setelahnya. Saat mereka menyaksikan para jenius lain yang semuanya ketakutan konyol, semua melarikan diri jauh dan tidak berani mendekati Luo Feng, seluruh istana meletus. Kaisar dengan keras menamparkan tahta, berteriak bagus. Selamat, Yang Mulia, selamat. Segera orang-orang di bawah berteriak. Ayah kerajaan, Luo Feng ini jelas yang terkuat di sana. Setelah pertempuran ini, siapa yang berani menyebut kerajaan Gunung Naga Hitam kita lemah? Pangeran ketiga adalah yang pertama berdiri, berteriak dengan bangga. Persenjataan Nansen, kata lelaki tua berambut perak Buddha Asuka. Benar, ini adalah persenjataan Nansen. Di sampingnya, paman kerajaan juga mengangguk. Persenjataan Nansen? Kaisar terkejut, salah satu dari 9 senjata dewa pengontrol, persenjataan Nansen itu? Tongkat panjang emas gelap itu, awalnya saya pikir itu adalah tongkat tempur jarak dekat seperti senjata. Orang tua berambut perak Buddha Asuka berkata, baru saja yang digunakan Luo Feng adalah langkah pertama, bilah ilusi persenjataan Nansen. Melihat bagaimana dia menggunakannya, dia jelas memiliki pemahaman yang baik dari tingkat pertama. Untuk bisa melepaskannya seperti itu di tingkat bintang, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh tingkat bintang. Bahkan di alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menandingi Luo Feng sangat jarang. Benar, untuk dapat melepaskan level pertama, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal emas. Paman kerajaan di samping berkata, artinya, Luo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Dan menurut perkiraan pertempuran jenius, dalam alam semesta Ganwu, jumlah jenius yang telah melangkah melalui asalnya. Gerbang hukum hanya sekitar 100. Dan arena perang dibagi menjadi 1000 kelompok. Kemungkinan orang lain dengan pemahaman hukum asal muncul sangat jarang. Kecuali ada pejuang mutlak lain seperti Luo Feng yang tidak mengungkapkan kekuatan sejatinya di tahap eliminasi pertama. Sama seperti terakhir kali ketika Hong naik ke atas panggung, prajurit wanita itu pasti orang yang melangkah melalui gerbang hukum asal. Namun, peringkatnya masih hanya puluhan, menciptakan kesempatan bagi kedua prajurit yang telah memahami hukum untuk bertemu. Paman kerajaan menekankan, memang, kembali selama tahap eliminasi 100 dunia, setiap dunia memiliki beberapa dengan pemahaman hukum asal, seperti Luo Feng dan Windemill. Namun mereka membatasi diri di kota mereka sendiri. Jika keduanya telah berkeliaran ke kota-kota lain, dan mengalahkan para pejuang absolut dari sana dengan kekuatan mereka, keduanya bisa dengan mudah masuk ke 10 besar dunia mereka. Saat mereka berhasil masuk 10 besar, menurut peringkat mereka, Luo Feng dan Puskin pasti tidak berada di grup yang sama. Di dalam arena, Gineli hanya bisa mendengar raungan penuh amarah dari Ao Fei Siusi bergema di telinganya. Gineli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan kematiannya. Tatapannya tertuju pada Luo Feng yang jauh, di dalam dirinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bajingan kurang ajar ini, dia sebenarnya. Setelah membunuh mereka berdua, Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Gineli. Jenius ini semua takut oleh kekuatan Luo Feng yang tidak masuk akal dan kuat. Oleh karena itu, dia tidak memiliki siapa-siapa di sekitarnya karena mereka semua menghindarinya dengan sangat keras, menyebabkan Luo Feng harus mencari mangsanya sendiri. Tatapannya segera mendarat di Gineli, pemuda berpakaian emas yang dingin dan dingin. Gineli juga sedang melihat ke atas saat itu. Duduk lebih jauh, di ruang persiapan, Gineli dengan dingin memarahi Luo Feng. Adegan itu segera muncul di benak Luo Feng. Karena memang seperti itu, mangsa berikutnya adalah dia. Membunuh. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Pesawat ulang-alik yang melonjak menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Gineli. Bajingan, bagaimana aku bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat secara acak? Gineli menggertakkan giginya dan berpikir saat dia dipenuhi dengan kebencian.
Namun, sebagai salah satu elit yang diasuh oleh keluarga kekaisaran alam semesta Ganwu, dia sangat jelas membedakan antara seorang pejuang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dibandingkan dengan yang tidak. Oleh karena itu dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Pushkin, Pushkin. Seperti dewa perang yang membantai orang banyak, Pushkin mengerutkan alisnya. Pang berambut hitam itu ingin membunuhku. Ginelli mengomunikasikan, bantu aku memblokirnya. Kamu benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Pushkin berkata dengan suara rendah yang tebal, bergema di telinga Ginelli. Menurut kekuatan dan pangkat dalam kelompok ini, Pushkin nomor 1 sedangkan Ginelli nomor 2. Karena mereka berasal dari kelompok yang sama, Ginelli sudah lama mengikat Pushkin dan membuat kesepakatan dengannya. Dengan keduanya bekerja sama, mereka akan dengan mudah melewati arena perang. Awalnya, tim yang terdiri dari 2 teratas dalam suatu grup akan dapat secara otomatis melewati perang arena. Ini hampir sesuatu yang diatur dalam batu. Mau bagaimana lagi Ginelli telah mengacaukan Luo Feng? Jika Ginelli tidak membuatnya kesal lebih awal, meskipun Luo Feng kuat, dia tetap tidak akan mau berkelahi dengan orang nomor 1 dan 2 di grup. Lagi pula, Anda hanya perlu mencapai 10 besar grup, dia tidak perlu mengambil risiko semuanya. Namun sekarang, gemuruh, Pushkin mengambil satu langkah dan bergegas ke depan Ginelli, matanya yang besar bersinar hijau saat dia menatap Luo Feng, berkomunikasi, Ginelli salah, namun kita tidak harus melawannya. Jika Anda menyelamatkan nyawa Ginelli, kita semua bisa melewatinya. Arena perang, Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan menatap raksasa di depannya. Pushkin, yang tingginya 2 lantai berdiri di depannya seperti sebuah bangunan, dan dibandingkan dengan itu, Luo Feng tampak seperti anak kecil. Pushkin, Luo Feng menatap dingin ke arah lawannya dan meraung, beri jalan. Namun Pushkin tampak marah, seolah bersiap untuk mengatakan sesuatu. HMPH, mata Luo Feng bersinar dan berkedip. Gemuruh, pelangi emas segera melesat ke arahnya dan ekspresi Pushkin sangat berubah. Mengaum sambil melambaikan tangan kanannya yang terbungkus aliran energi kuning tanah, gerakan tangannya hampir seperti memindahkan gunung, tampaknya lambat namun sebenarnya berhasil memblokir pelangi emas Luo Feng. Yang bisa didengar hanyalah gemuruh dan bentrokan yang menghancurkan bumi. Pushkin dipaksa mundur hingga 10 meter, saat dia menggertakkan giginya dan menatap Luo Feng. Luo Feng terkejut, data pada Pushkin ini mengatakan bahwa dia belum melewati gerbang hukum asal. Melihatnya sekarang, sepertinya itu benar. Namun, dengan domain level 9, dia sebenarnya bisa melakukannya. Menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan di domain level 6, Hong masih bisa membunuh musuh dengan domain level 7. Faktor-faktor yang menentukan seorang pemenang dalam pertempuran tidak hanya karena energi genetik, batasan dan hukum asal, tetapi juga kemauan, kondisi mental, pengalaman, del. Jika seseorang tidak memiliki kemauan atau hati untuk melawan, dia tidak akan mampu melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Sementara jika seseorang memiliki semangat bertarung yang kuat dan sangat bersemangat bersama dengan tekad yang kuat, dia bisa melebihi standarnya dan melepaskan lebih dari kekuatannya yang sebenarnya. Dan Pushkin, yang memiliki domain level 9, mampu mencapai peringkat 9 di dunia ke-89. Mempertimbangkan ini, kekuatan pertempurannya sendiri memang mengejutkan. Namun masih ada perbedaan besar antara orang yang telah melewati gerbang hukum asal dan orang yang tidak. Pushkin, kamu bukan tandinganku. Beri jalan, kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa melewati arena perang. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik yang menjulang, dengan dingin menatap Pushkin dan berbicara kepadanya. Untuk benar-benar membunuh Pushkin, dia memperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Pada saat itu lebih banyak orang akan mati di arena, dan saat hanya 10 yang tersisa, pertempuran akan berakhir. Itu sangat mungkin mengakibatkan Ginelli melarikan diri dan bertahan hidup. HMPH, Pushkin mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Luo Feng sekali dengan mata hijau besarnya sebelum menggigit dengan keras dan menuju ke arah kelompok jauh dari para jenius yang masih berjuang. Pushkin, bersembunyi di belakang, Ginelli meraung mendesak melalui energi genetik. Ark, Pushkin meraung marah sambil melambaikan tinjunya dan membunuh para jenius satu persatu. HMPH, Luo Feng memandang Ginelli. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dalam kelompok 100 ini, dia adalah satu-satunya yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Karena dia juga menggunakan persenjataan Nansen, hanya dengan satu gerakan, Luo Feng dapat mengetahui bahwa Pushkin sudah terluka. Jika dia terus bertarung, Pushkin pasti akan mati tanpa keraguan. Luo Feng tidak ingin membuang waktu lagi untuk Pushkin. Pushkin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Ginelli. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak bertarung karena itu adalah pilihan terbaik baginya. Bajingan, Ginelli itu mengutuk pelan sambil melarikan diri secepat yang dia bisa. Melarikan diri, Luo Feng dengan cepat mengejarnya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak.
Sangat cepat, ekspresi Ginelli berubah drastis. Setelah seseorang memahami hukum asal, apakah itu didasarkan pada serangan, pertahanan, penerbangan atau gerakan, semua area ini akan memiliki peningkatan besar. Luo Feng telah menyusul Ginelli dalam sekejap mata. Sampah, dua bilah busur panjang. Dia memiliki ekspresi perjuangan yang rumit saat dia berteriak, pergi dan mati. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri tampak melengkung di sekelilingnya saat Ginelli tiba-tiba bergegas menuju Luo Feng. Daerah ringan, Luo Feng mencemooh dengan dingin, dengan cepat mundur. Teknik pertama, tatapan Luo Feng dingin. Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melewati gerbang hukum asal, Luo Feng bahkan lebih berani. Itu karena hukum yang dia pahami dapat sepenuhnya dilepaskan melalui persenjataan Nansen. Gemuruh, pelangi emas melesat seperti seberkas cahaya keemasan dan menyerang Ginelli dalam sekejap. Dentang, Ginelli menyilangkan pedangnya dan mendorongnya ke depan. Setelah satu bentrokan itu, seluruh tubuh dan tenggorokannya bergetar karena syok saat dia memuntahkan darah segar yang naik ke tenggorokannya. Sama seperti jenius mutlak di daerah rahasia Ganwu, begitu seseorang memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, mereka memang akan memiliki kekuatan yang gila. Dia benar-benar memblokirnya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Gemuruh, pelangi emas melesat sekali lagi ke arahnya. Aku tidak bisa memblokirnya secara langsung, namun aku tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, itu terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk menghindarinya. Ginelli berpikir keras untuk menemukan solusi. Dia hanya bisa menggunakan kedua bilahnya untuk memblokirnya lagi. Namun kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka dari pukulan pertama. Ping! Kedua bilah itu segera terlempar, sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Ginelli yang tampak pucat, menembus dahinya. Kepalanya meledak. Ginelli meninggal, sepenuhnya dieliminasi dari turnamen. Adegan ini menyebabkan Puskin yang jauh, yang wajahnya dipenuhi bulu emas, mengernyitkan otot-otot wajahnya. Ginelli itu sebenarnya hanya berhasil memblokirnya satu kali dan mati saat serangan kedua Luo Feng dilepaskan. Dan Ao Fei Siusi bahkan tidak bisa melakukannya. Memblokirnya sekali, itu terlalu. Juga, aku khawatir aku hanya bisa memblokirnya paling banyak 4 atau 5 kali. Bajingan ini terlalu kuat. Emas, seterang dan sekuat matahari, sangat tajam. Dalam hal kekuatan pencocokan kekuatan, orang-orang dengan hukum asal emas adalah yang paling berani. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 5 menit dan jumlah yang selamat sudah berkurang menjadi 10. Pertempuran telah berakhir. Orang gila ini, bajingan itu adalah orang gila. Pang berambut hitam itu, siapa dia? Jenius yang masih hidup semua memandang Luo Feng dengan ketakutan yang tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Luo Feng. Karena, saat perkenalan, mereka semua berada di ruang persiapan dan tidak sempat melihat gambar Luo Feng. Sebenarnya, Luo Feng juga tidak tahu sebagian besar nama peserta. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia hanya tahu nama Puskin dan Ginelli. Reputasi mereka sangat besar, dan ketenaran Luo Feng dibandingkan dengan mereka sangat kecil. Grup ke-382 dari arena perang, 90 telah dieliminasi dan 10 sisanya akan memiliki hak untuk bersaing memperebutkan tempat di 900 slot daftar nama. Sebuah suara rendah bergema dengan pikiran semua orang di dojo. 9 orang yang selamat lainnya, termasuk Puskin, semuanya melihat ke arah pemuda berambut hitam yang membawa tongkat panjang berwarna emas gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika seseorang mengatakan bahwa yang paling tak kenal takut dalam kelompok Hong adalah Savage, maka orang yang paling tak kenal takut dalam kelompok ini tidak diragukan lagi adalah orang gila Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Lebih dari 1 juta penonton lapangan bintang Black Dragon Mountain meraung dengan penuh semangat dan antusiasme. Mereka semua berteriak dengan kekuatan dan histeria, ekspresi mereka tampak marah, dan bahkan tidak peduli sama sekali tentang tenggorokan mereka. Seluruh dojo, yang paling berhak mengaum seperti itu adalah orang-orang dari medan bintang Black Dragon Mountain. Raungan mereka mengguncang bumi dan langit. Dia adalah Luo Feng. Saat mereka sedang diteleportasi, 9 orang yang selamat mulai berdiskusi dan menebak. Letusan. Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah meletus. Triliunan penduduk seluruh pulau Black Dragon Mountain semuanya meletus. Lebih dari 8.000 galaksi di seluruh bintang, tak terhitung banyaknya orang yang menonton siaran, semuanya meletus. Terlalu brutal, terlalu kuat. Luo Feng terlalu berani. Mendebarkan, kuat. Dia adalah seorang jenius dari Starfield Black Dragon Mountain kami. Ya, dari Starfield Black Dragon Mountain kami. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran sangat bersemangat. Dalam 100.000 hingga 1 juta tahun terakhir, memang ada beberapa kali kerajaan Gunung Naga Hitam membuat orang-orang bergegas ke 10.000 teratas, yang layak untuk kegembiraan dan kebanggaan mereka. Namun setelah berhasil mencapai 10.000 teratas, sebagian besar didasarkan pada keberuntungan.
Sudah lama sejak kerajaan Black Dragon Mountain memiliki tampilan kekuatan tirani dari para pejuangnya di medan pertempuran yang begitu elit. Ya, brutal, liar. Dalam perang arena ini, akulah orang nomor 1. Aku akan membunuh siapapun yang aku mau. Aku akan membuat jalan pembantaian. Bahkan dewa perang seperti Pushkin harus menundukkan kepalanya dan meringkuk. Di arena, Luo Feng adalah raja, kaisar. Yang lain semua harus menundukkan kepala. Terlalu mendebarkan. Kekuatan Luo Feng terlalu mendominasi. Itu adalah penipisan total tanpa perlawanan sama sekali. Yang lebih lemah hanya disingkirkan dengan satu gerakan. Saya mendengar Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen. Apakah Anda tidak tahu apa itu? Itu salah satu dari 9 senjata dewa untuk pengendali pembaca roh. Setelah perang arena, datanglah pertempuran 1v1. Kekuatan Luo Feng pasti akan bisa masuk ke dalam daftar nama 900 itu. Luo Feng pasti akan mampu mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan para jenius lain dari negara alam semesta lainnya. Haha, Luo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Kegilaan. Banyak berita tentang Luo Feng mulai beredar, termasuk banyak fan club yang dengan cepat mulai terbentuk untuk mendukungnya. Dalam banyak game dunia maya, ada banyak aku cinta kamu Luo Feng, atau Tuan Luo Feng, atau istri Luo Feng, atau saya senior Luo Feng, bahkan saya Tuan Luo Feng, julukan seperti itu muncul di mana-mana. Selama pertempuran ini, kekuatan Luo Feng telah memenangkan lebih dari 1 triliun orang. Pulau Black Dragon Mountain, di dalam istana mewah. Kemungkinan tak terbatas di masa depannya. Pria tua berambut perak itu berseru, masa depan Luo Feng ini sangat sulit diprediksi. Benar, paman kerajaan itu juga menganggukkan kepalanya. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke tanah suci? Duduk di tengah, kaisar bertanya dengan lembut. Dua penguasa sektor yang duduk di sampingnya menggelengkan kepala, yang dijelaskan oleh lelaki tua berambut perak Buddha Asuka, yang mulia, melangkah melalui gerbang undang-undang asal hanya pada tingkat bintang, jenius mutlak semacam ini bukan untuk tanah suci Gunung Naga Hitam kita. Ah, kaisar terkejut. Tidak seperti pemimpin negara alam semesta Ganwu yang telah membangun negara alam semesta lebih dari 1 triliun tahun yang lalu dan telah menjadi satu-satunya pemimpin mereka, kaisar kekaisaran Gunung Naga Hitam akan selalu berubah setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ada banyak rahasia yang tidak diketahui oleh kaisar ini. Bukankah Yang Mulia sudah melihat bahwa di seluruh negara alam semesta, hanya ada satu dojo Ganwu, dan dojo jenis lain dilarang untuk dibuka? Pria tua berambut perak itu bertanya. Negara alam semesta Ganwu memang menghormati talenta terendah dan menyerapnya. Kaisar mengangguk. Karena inilah seorang jenius seperti Luo Feng, bahkan jika kita menemukannya, dia akhirnya masih akan berakhir di tangan negara alam semesta Ganwu. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya, dan kita bahkan tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Tentu saja tidak peduli apa yang terjadi, dia masih dianggap berasal dari Starfield Black Dragon Mountain kita. Prestasi apapun yang dia miliki di masa depan, masih akan memiliki manfaat untuk bidang bintang Gunung Naga Hitam kami. Jenius seperti itu, lebih baik berhubungan baik dengannya. Baik itu 10.000 tahun atau 100.000 tahun kemudian, siapa yang tahu dia akan menjadi apa dan apa yang akan dia capai. Pria tua berambut perak itu menekankan. Saya mengerti, kaisar mengangguk. Bakat seperti itu, selama dia tidak mati di sepanjang jalan, sudah ditetapkan baginya untuk menjadi penguasa sektor. Dan level bintang semacam ini yang telah melewati gerbang hukum asal, begitu mereka mencapai level penguasa sektor, mereka akan menjadi pejuang mutlak di antara yang lain. Saat dia menerobos ke tingkat abadi, itu akan menjadi langkah menuju surga yang mengguncang makhluk abadi. Makhluk abadi. Di seluruh kerajaan Black Dragon Mountain saat ini, hanya ada 2 yang abadi. Salah satunya adalah pemimpin Dewa Tanah Suci Gunung Naga Hitam dan yang lainnya adalah pemimpin Dewa Negara Dewa Ais Leviathan. Oleh karena itu, Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah menyinggung keabadian. Di negara dewa yang luas, di dalam barisan pegunungan yang berkesinambungan, gunung berapi tersebar di seluruh benua besar ini, dengan sesekali menyemburkan api. Seluruh negara dewa seluruhnya berwarna merah gelap dan bau belerang terpancar ke seluruh penjuru. Di puncak gunung tinggi yang mencapai awan, sebuah istana kuno dibangun di sana. Seluruh permukaan dindingnya memiliki ukiran rumit di mana-mana. Di dalam istana, di singgasana, duduk seorang pria bermata merah mengenakan jubah panjang merah tua. Api hitam menyala di sekelilingnya, matanya tampak seperti melihat dari dimensi lain sama sekali, mengeluarkan rasa dingin yang berdebar-debar. Di bawahnya di kanan dan kiri ada 4 singgasana. Saat ini ada 3 orang yang duduk di bawahnya. Mereka semua mengeluarkan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit, hampir seolah-olah hanya dengan mengangkat tangan mereka dapat membelah bumi dan langit.
Pemimpin dewa, bajingan bernama Luo Feng ini memiliki pemahaman tentang hukum asal meskipun dia hanya di tingkat bintang. Dia paling cocok untuk menjadi muridku, kata seorang prajurit yang terbungkus baju besi emas. Yang memancar dari seluruh tubuhnya adalah riak jantung yang berdebar-debar, yang merupakan riak energi hukum asal emas. Dibandingkan dengan Luo Feng, ini 1 triliun kali lebih kuat. Wote, saudaraku, pria bermata merah gelap itu berkata dengan suara serak dengan lembut, aku tahu, bahwa saat ini kamu sedang putus asa mencari murid. Namun, kita tidak bisa bertarung dengan negara alam semesta Ganwu. Wote, dua lainnya menatap pria lapis baja emas. Rentang hidup saya mencapai akhir. Pria lapis baja emas berkata dengan tenang, dan murid-murid saat ini, meskipun mereka memiliki bakat, bagi mereka untuk benar-benar berhasil teknik saya akan sangat sulit. Saya tidak dapat mengubah kematian saya. Oleh karena itu, saya hanya ingin mencari seseorang untuk lulus saya. Petik 2. Yang lain terdiam. Abadi. Mereka memang makhluk abadi. Tapi itu tidak berarti bahwa yang abadi tidak bisa mati. Seperti Master Planet Yunmo atau banyak keabadian yang kuat dalam sejarah, mereka masih mati. Kekuatan hidup seorang yang tidak mati sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik mereka tercabik-cabik, mereka masih bisa beregenerasi. Ada sangat sedikit luka yang tidak dapat disembuhkan, seperti Master Planet Yunmo yang hanya bisa melihat dirinya sendiri mati. Wote, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan murid yang luar biasa. Pria bermata merah itu menekankan, adapun Pang Luo Feng itu, selama dia tidak bodoh, dia pasti akan memilih negara semesta Ganwu, bahkan mungkin perusahaan alam semesta maya yang lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, hal-hal tidak banyak berubah sama sekali. Puncak para jenius juga mengharuskan mereka untuk membuat pilihan terbaik dan memiliki lingkungan terbaik untuk belajar, sebelum mereka dapat memiliki pencapaian paling luar biasa. Dalam hal kekuatan atau lingkungan, kita memang tidak dapat dibandingkan dengan negara alam semesta Ganwu. Pria lapis baja emas itu tidak mengeluarkan suara. Prestasinya yang paling membanggakan selama ratusan juta tahun adalah teknik yang dia ciptakan. Selama dia masih hidup, dia memperlakukan ini seolah-olah itu adalah harta karun dan bahkan tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya atau memamerkannya di tempat lain. Dia hanya akan mengajarkan murid-muridnya sangat sedikit tentang itu. Sekarang dia tahu bahwa kematiannya pasti dan sudah dekat, pemikirannya telah berubah total. Dia benar-benar ingin melihat seorang murid menyelesaikan tekniknya. Jika itu tidak mungkin, maka dia hanya bisa menyerahkan tekniknya kepada teman-teman dan saudara-saudaranya, membiarkan mereka mengajar murid itu menggantikannya. Sama seperti Master Planet Yunmo yang mengizinkan Babata mengajar menggantikannya. Pemimpin Tuhan, pria lapis baja emas itu berdiri. Wote, pria bermata merah itu juga berdiri, dua lainnya mengikuti. Aku lelah, aku ingin kembali ke rumahku. Pria lapis baja emas menghela nafas, sebelum aku mati, aku ingin melihat baik-baik pekarangan rumahku. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan terbang keluar dari istana. Sebagai seorang yang abadi, kerabatnya telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, bahkan seorang penguasa sektor paling lama hidup 10 juta tahun. Tiga lainnya terdiam. Wote, muridku, aku akan membantumu dengan pencarianmu. Pria bermata merah berkomunikasi ke dalam pikiran pria lapis baja emas yang jaraknya 1 juta li. Di dalam istana, ketiganya saling bertukar pandang. Itu palsu, kami tertipu, Kun Shalo bajingan itu. Kami pasti akan menemukannya dan membuatnya membayar. Kematian Wote adalah karena dia? Dia benar-benar berani menjual peta area rahasia palsu kepada kami. Bisikan marah pria bermata merah itu berubah menjadi raungan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kun Shalo adalah salah satu subjek pemimpin negara alam semesta Ganwu. Akan sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan. Tunggu, bahkan jika aku harus menunggu lebih dari 100 juta tahun, 1 miliar tahun atau bahkan 10 miliar tahun. Selama ada kesempatan, aku, Meng Huo, pasti akan membunuhnya secara pribadi. Dia benar-benar berani menggunakan yang palsu, peta area rahasia dan ambil uangku, juga ambil nyawa salah satu saudaraku. Mati, aku pasti akan membunuhnya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan bersembunyi di bawah perlindungan pemimpin negara alam semesta Ganwu selama sisa tahun hidupnya. Pria bermata merah itu meraung marah. Api hitam naik dengan ganas dari tanah dan seluruh istana mulai terbakar di dalam dan menjadi tidak ada apa-apanya. Raungannya bergema di seluruh triliunan li di negara dewa. Pulau Gunung Naga Hitam menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Luo Feng benar-benar menjadi terkenal melalui satu pertempuran itu. Pertempuran yang satu ini tidak hanya mengguncang seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, tetapi juga seluruh negara alam semesta Ganwu. Ayah, semua orang di Pulau Black Dragon Mountain sekarang tahu bagaimana penampilanmu. Saat kamu keluar, kamu akan dikenali dengan sangat cepat. Little Hai bertepuk tangan dan melompat-lompat di samping Luo Feng,
karena dia jelas sangat bangga. Aku harus menyamarkan diriku, lain kali aku keluar. Luo Feng menggosok kepalanya. Tapi ini agak aneh. Selain itu, Su Xin berdiri dan menuangkan teh untuk Luo Feng. Tersenyum, setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang ke sana. Namun, setelah pertempuran perang arena ini, penampilanmu benar-benar yang paling menarik perhatian. Aku pikir lebih banyak organisasi dan kekuatan akan datang. Namun sampai sekarang, tidak ada yang memilikinya. Datang sama sekali. Ini agak aneh. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, haha Luo Feng, suara riang yang jelas terdengar. Ah, kami baru saja mengatakan tidak ada yang datang, dan sekarang seseorang telah datang. Su Xin menoleh untuk melihat, berbicara dengan lembut, ini orang-orang dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Luo Feng melihat, memang, ada 3 pria berjalan dari kejauhan. Di tengahnya ada seorang lelaki tua yang tersenyum ramah dengan kepala penuh kulit putih. Di sebelah kiri adalah seorang pria yang mengenakan jubah perang merah tua dan yang di sebelah kanan adalah Ming Yu yang tinggi dan kokoh. Dengan pengalaman dari pelelangan Ganwu, dia dapat dengan mudah menyimpulkan dari melihat bahwa pria berjubah merah gelap itu pasti seorang penguasa sektor. Dan ada tanda guntur di dahinya. Jelas dia adalah penguasa sektor yang diakui oleh undang-undang asal Guntur, seorang penguasa sektor yang termasuk dalam puncak penguasa sektor lainnya. Adapun pria tua yang tampak baik itu, Luo Feng tidak tahu, tetapi karena dia berjalan di tengah, dia memperkirakan bahwa posisi pria tua itu adalah yang tertinggi. Tuan Ming Yu, Luo Feng dengan cepat berdiri. Haha, aku bukan tuan di sini. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ming Yu tersenyum dan menunjuk pria berjubah merah gelap. Ini adalah Jenderal Gunung Tiga Kapak kami, Jiang Tianchen, di antara penguasa sektor di medan bintang Gunung Naga Hitam, dia pasti berada di puncak. Yang saya hormati Jenderal. Luo Feng memberi hormat. Jiang Tianchen mengangguk. Ini, Ming Yu mulai memperkenalkan lelaki tua berambut putih itu, suaranya sedikit berubah, adalah salah satu dari 3 pendiri hebat Gunung Tiga Kapak kita, Kepala Jenderal. Kepala Jenderal, Luo Feng dengan cepat membungkuk. Namun, pikirannya dalam kebingungan emosi. Kepala Jenderal, dari 3 pendiri besar Gunung Tiga Kapak, 2 diantaranya tidak akan mati, dan yang terakhir telah lenyap. Yang mana ini? Pria tua itu sedikit mengangguk. Di mana Hong? Ming Yu berkata, Kepala Jenderal ingin bertemu dengannya. Ah, tidak masalah, aku akan mencarinya. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, Dewa Petir, Ming Yu dan Jinak Tianchen semua berdiri di luar. Sementara di dalam rumah hanya Kepala Jenderal dan Hong yang tinggal. Terdi, mengapa Jenderal Kepala datang mencari kakak? Dewa Petir bertanya. Tidak ada ide. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini hal yang bagus. Di samping mereka, Ming Yu tersenyum. Mari berharap dia tidak mengecewakan Kepala Jenderal. Selain dia, Tuan Sektor Jiang Tianchen berkata dengan dingin. Di dalam rumah, hanya ada 2 orang yang hadir, Hong dan Kepala Jenderal Luo. Apa? Hong tampak kaget pada pria tua berambut putih di depannya. Kepala Jenderal, kamu. Makhluk legendaris ini hanya berbicara beberapa kata. Tapi ini sudah membuat Hong terkejut. Bakatmu tidak buruk, karaktermu juga mirip denganku saat itu. Sedangkan untuk mengajarimu, meskipun aku belum menjadi abadi, ketika datang ke hukum dan domain asal cahaya, aku pasti cukup dan mampu menjadi gurumu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, namun ada satu hal yang harus saya peringatkan kepada Anda, rentang hidup saya akan mencapai akhir. Saya hanya memiliki sekitar 20.000 tahun lagi untuk hidup. Kamu hanya memiliki sekitar 20.000 tahun tersisa dalam rentang hidupmu? Hong terkejut. Rentang hidup seorang penguasa sektor sangat panjang, hingga 10 juta tahun. Namun sebelum dia, Kepala Jenderal legendaris ini mencapai akhir. Hai, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, suara itu dipenuhi dengan kepahitan yang tak ada habisnya. Hong, kamu dan aku benar-benar memiliki afinitas. Namamu Hong, namaku Luo, keduanya satu suku kata. Anda memiliki domain Anda di tingkat wisatawan bintang, saya juga. Saya tidak takut mati. Saya telah mengambil jalan untuk menjadi yang terkuat dan ingin mencapai puncak tertinggi kehidupan. Bahkan di dojo kapak besar saya telah memenangkan 1000 pertandingan terus-menerus, memperoleh gelar petarung kapak besar penguasa domain. Orang tua itu berseru, dan kemudian, bersama dengan teman baik saya, 2 penguasa domain serupa yang memperoleh gelar petarung dojo kapak besar, Molia dan Lai Mengtuo, kami mendirikan organisasi Gunung Tiga Kapak bersama-sama. Saat itu, saya adalah pemimpinnya dan keduanya membantu saya. Kemudian mereka berdua menjadi abadi, namun saya tetap menjadi penguasa sektor. Ambisi. Jika rencanaku berhasil, saat aku menjadi abadi, aku akan menjadi pejuang mutlak di antara yang abadi.
Mata lelaki tua itu berbinar, itu membakar rasa kerinduan yang tak tertandingi. Bahkan jika saya bergabung dengan negara alam semesta Ganwu, saya akan segera menjadi yang paling abadi di puncak di bawah pemimpin negara. Keabadian di bawah pemimpin negara alam semesta Ganwu? Hong terkejut. Di dalam medan bintang Black Dragon Mountain, apakah kamu tahu berapa banyak yang tidak mati? Orang tua itu bertanya. 2, jawab Hong. Pemimpin negara Dewa Neptunus Es dan pemimpin Tanah Suci Gunung Naga Hitam, keduanya tidak akan pernah mati. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semua tahu ini. Berapa banyak medan bintang di negara alam semesta Ganwu? Orang tua itu bertanya. Lebih dari 13.000. Hong terkejut. Jika setiap bidang bintang memiliki 2 keabadian, dengan semuanya ditambahkan bersama-sama, itu akan mengejutkan. Haha, pria tua itu tertawa, jumlah keabadian di bawah pemimpin negara Ganwu melebihi 10.000. Dan masih banyak lagi yang dimiliki oleh perusahaan alam semesta virtual, dojo kapak besar, bank pertama semesta, bank galaksi semesta, dan aliansi tentara bayaran semesta. 5 raksasa besar ini, lebih dari 10.000, Hong menahan napas. Jangan kaget, mengapa kamu tidak melihat seberapa luas negara alam semesta itu? Pria tua itu berseru, ini mungkin terlihat seperti banyak, tetapi itu adalah hasil dari kerja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal probabilitas, bagi seorang penguasa sektor untuk menerobos ke abadi, kemungkinannya terlalu rendah. Rentang hidup seorang penguasa sektor hampir tidak melebihi 10 juta tahun. Jumlah penguasa sektor di negara alam semesta Ganwu melebihi 1 juta, dengan rentang hidup mereka berakhir setiap 10 juta tahun. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, hanya ada begitu banyak keabadian. Aku sudah melihat cahayanya. Kami harus menancapkan kaki kami dengan kuat di tanah, kami tidak boleh terlalu ambisius. Pria tua itu berseru dan menggelengkan kepalanya, bagi seorang penguasa sektor untuk menerobos keabadian, itu saja sudah sangat sulit. Aku menyia-nyiakan jutaan tahun, bukankah itu hanya bunuh diri? Siapa yang mengira nasib akan mempermainkanku bahkan ketika aku akhirnya melihat cahaya? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Pria tua itu memandang Hong dan tersenyum, urusanku, aku sudah memberitahumu sebagian besar. Cahaya dan waktu, 2 hukum asal utama ini, aku bisa mengajarimu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Orang tua itu memandang Hong, saya berani mengatakan, bahkan di antara jutaan penguasa sektor di negara alam semesta Ganwu, meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah yang nomor 1, namun saya pasti dapat mengatakan tanpa keraguan bahwa saya berada di 3 besar. Bahkan melawan keabadian, saya memiliki jaminan pasti untuk melarikan diri hidup-hidup. Hong memandang dengan kaget pada pria tua itu. Saya dianggap sebagai legenda di negara alam semesta Ganwu. Bahkan yang tidak mati pun harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai guru, maka Anda harus siap untuk berkeliaran di alam semesta yang tak ada habisnya. Orang tua itu menekankan, saya baru saja meninggalkan isolasi saya. Dengan hanya 20.000 tahun atau lebih dari rentang hidup saya yang tersisa, saya ingin melihat banyak tempat sebelum saya mati. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai guru Anda, maka sekali saja. Anda menjadi murid saya, Anda secara alami harus mengikuti saya. Pada saat yang sama, saya tidak akan menyerah pada pelatihan saya. Dalam 20.000 tahun terakhir saya masih akan mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk terobosan untuk menjadi abadi, meskipun akhir rentang hidup saya tepat di depan saya. Orang tua itu memandang Hong, oleh karena itu saya dapat memasuki isolasi kapan saja tanpa cara apapun untuk menjaga Anda. Tetapi, ketika saatnya tiba, saya akan mengatur pengawal untuk Anda. Saat Anda menerima saya, Anda harus bersiaplah untuk semua ini. Hong mengerutkan alisnya, berkeliaran. Selama 20.000 tahun? Benar, orang tua itu mengangguk. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban segera. Pikirkan baik-baik keputusanmu. Aku akan memberimu 10 hari untuk merenungkannya, kamu bisa menjawabku setelah 10 hari. Orang tua itu menyelesaikan kalimatnya dan segera mulai pergi. Sebagai salah satu yang mampu menjadi seorang pejuang mutlak, orang-orang ini semua mengejar untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan di sepanjang jalan ini banyak dari mereka akan menciptakan teknik rahasia mereka sendiri yang hanya dimiliki oleh mereka. Teknik-teknik ini adalah hasil dari semua darah dan keringat mereka. Terutama dalam menghadapi kematian, para pejuang absolut ini tidak tahan melihat kerja keras mereka selama bertahun-tahun menciptakan teknik ini untuk semua sia-sia tanpa seseorang yang mewarisinya. Untuk menemukan murid yang luar biasa, ini adalah pola pikir banyak orang yang menghadapi kematian. Distrik kecil Teluk Bintang 9. Luo Feng dan Dewa Petir menyaksikan lelaki tua itu, Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Kakak laki-laki, Dewa Petir bertanya, untuk apa kepala jenderal itu menemukanmu? Luo Feng juga menatap Hong. Dia ingin menerimaku sebagai muridnya.
Hong tertawa, memikirkannya, saya dianggap sebagai pelopor generasi pertama di bumi. Namun, sebagai orang lain yang menerima saya sebagai murid, saya tidak bisa tidak mengatakan, kekuatan alam semesta memang banyak, dengan banyak dari mereka dari tempat lain dan jauh lebih kuat dari kita. Mereka memang memiliki hak untuk menjadi guru kita. Aku sebenarnya sudah siap untuk menerimanya lebih awal. Itu tidak terjadi. Luo Feng terkejut. Benar. Hong mengangguk, jika aku menganggapnya sebagai guruku, aku harus mengikutinya dan berkeliaran. Meninggalkan bumi, meninggalkan medan bintang Black Dragon Mountain dan mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun. 20.000 tahun? Dewa Petir menatap. Saya ragu-ragu apakah akan mengambil dia sebagai guru saya atau tidak. Hong mengernyitkan alisnya, sebenarnya bahkan jika aku berkeliaran di alam semesta bersamanya, aku masih bisa menghubungi keluargaku melalui jaringan alam semesta virtual dan bertemu kalian di sana juga. Namun, meninggalkan bumi selama 20.000 tahun, rasanya masih. Budaya China baru berusia 5.000 tahun. Hong harus mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun. Bagi Hong yang bahkan belum berusia 100 tahun, ini memang angka yang luar biasa. Tentu saja kamu harus menganggapnya sebagai gurumu. Asisten virtual kecil di bahu Luo Feng, Babata, mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk ke arah Hong. Dasar bodoh, itu adalah Luo. Pendiri Luo Gunung Tiga Kapak. Satu-satunya orang yang dianggap sebagai penguasa sektor waktu. Banyak orang yang tidak akan mati tetap baik-baik saja. Berdamai dengannya, dan memperlakukannya dengan alasan yang sama. Banyak penguasa sektor bersedia mendengarkan petunjuknya. Ini adalah sosok yang benar-benar terhormat dan besar di Starfield Black Dragon Mountain. Tuan Sektor Waktu, Luo Feng dan Dewa Petir terkejut dengan nama itu. Tuan Sektor Waktu, nama yang bombastis. Asisten virtual di bahu Dewa Petir Lord Wu memelototi Babata, hanya anak nakal manja yang akan menyombongkan diri seperti itu. Orang tua itu sebelumnya berani menyebut dirinya penguasa sektor waktu. Kamu cabul sakit yang dikurung dalam isolasi selama 10 juta tahun, apa yang kamu tahu? Babata menunjuk ke arah Lord Wu. Luo adalah sosok terbaik dalam 10 juta tahun ini. Selama waktu itu kamu dikurung di dalam dunia, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak punya hak sama sekali untuk berbicara omong kosong. Kamu sebaiknya mendengarkan Raja Iblis ini di sini. Kamu bocah pengecut, Tuan Wu meraung. Aku telah mengikuti pemilikku selama lebih dari 10 juta tahun, aku hidup lebih lama darimu. Babata menunjuk Lord Wu dan meraung. Luo Feng dan Dewa Petir menggosok kepala mereka. Tuhanku, kedua Ai yang hidup ini. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan terlibat pertengkaran. Aku akan memikirkannya dengan baik. Hong terdiam. Dengarkan aku, tidak ada salahnya. Babata mengulangi. Kedatangan kepala jenderal legendaris Luo dari Gunung Tiga Kapak memang membuat Hong berpikir. Sementara itu, kelompok-kelompok di arena perang terlibat dalam pertempuran mereka dengan cepat, sangat cepat. Setelah waktu 5 hari, 1000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka, dengan 90.000 tersingkir dan hanya 10.000 yang tersisa. 10.000 ini berkesempatan masuk daftar nama hanya dengan 900 slot. Setelah memasuki daftar nama, seseorang dapat mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan puncak para jenius dari negara alam semesta lainnya. Setelah perang arena berakhir, Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain sekali lagi menerima 2 tamu. Luo Feng, sebuah suara yang familiar terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah lelaki tua berkepala putih itu, Tuan Sektor Buddha Asuka. Lelaki tua berambut perak ini berdiri di samping seorang lelaki pucat dan tanpa ekspresi dengan mata ungu. Di dahinya lelaki ini memiliki satu mata vertikal lagi, itu tampak santai di Luo Feng. Sebuah kekuatan tak berbentuk energi ditransmisikan. Luo Feng menggertakkan giginya, aura orang ini sangat kuat. Tidak buruk, pria bermata ungu itu sedikit mengangguk. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah makhluk abadi yang hebat dari negara alam semesta Ganwu, pemimpin Dewa Kunshalo. Pria tua berambut perak itu memperkenalkan. Luo Feng menatap pria bermata ungu tanpa ekspresi di depannya yang auranya sangat kuat, dan dia merasa sangat terkejut dengan aura ini. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bertatap muka dengan keabadian yang sebenarnya. Keabadian, tingkat makhluk itu, mungkin di tempat-tempat seperti negara alam semesta Ganwu yang merupakan peradaban tingkat tinggi, makhluk abadi masih harus menundukkan kepalanya. Namun di kerajaan lain, tidak ada yang berani memprovokasi abadi. Makhluk abadi. Seseorang yang bisa membelah tanah dan langit, dia benar-benar datang mengunjunginya? Saya menghormati pemimpin dewa. Luo Feng membungkuk hormat. Kunshalo sedikit mengangguk. Meskipun Kunshalo ini seorang pria, dia memberi Luo Feng perasaan yang sangat aneh. Auranya aneh, hampir seperti aura wanita yang sangat lembut. Hanya mata vertikal itu yang kadang-kadang mengeluarkan perasaan berdebar-debar yang menusuk tulang.
Luo Feng, alasan kedatanganku di sini adalah untuk memberi perintah dari pemimpin negara. Kun Xiaolou bergumam. Luo Feng terkejut, pemimpin negara Ganwu? Dia secara pribadi mengirim saya ke sini. Ini seharusnya menunjukkan betapa dia menghargai Anda. Kun Xiaolou terus bergumam, pertempuran jenius ini, setelah semua negara alam semesta Ganwu kita akhirnya akan mengirimkan 1000 terkuat untuk bersaing dalam pertarungan puncak dengan negara-negara alam semesta lainnya, 1008 negara alam semesta manusia di seluruh alam semesta. 1008 negara alam semesta, jumlah perwakilan jenius puncak hanya akan sedikit lebih dari 1 juta. Dan perusahaan alam semesta virtual akhirnya akan menyerap 1000 teratas di antara para pemenang. 1008 negara alam semesta masing-masing akan mengirim 1000 jenius, namun hanya 1000 terakhir dari semua peserta yang akan diserap. Kun Xiaolou memandang Luo Feng, ini berarti, menurut perkiraan, hanya ada 1 tempat dari setiap negara alam semesta. Negara alam semesta kita akan mengirimkan 1000 orang, namun masih belum menjamin bahwa kita akan mendapatkan tempat. Luo Feng mengangguk. 1000 teratas alam semesta, itu sangat sulit dicapai. Bahkan Babata mengatakan bahwa Luo Feng tidak punya harapan sama sekali. Lebih dari 1000 negara alam semesta yang luas dan besar, 1000 terakhir akan diserap. Kondisi untuk perusahaan alam semesta virtual sangat brutal dan ketat. Memang, sebagai salah satu Leviathan puncak alam semesta manusia, perusahaan alam semesta virtual yang mengasuh para jenius, mereka memiliki kondisi terbaik dan fasilitas keseluruhan seperti alam semesta primal, banyak area rahasia, berbagai jenis harta, guru terbaik dan sebagainya. Kun Xiaolou memandang Luo Feng, sayangnya, hanya akan ada 1000 dari mereka yang benar-benar akan mendapatkan hak untuk meminta. Perusahaan alam semesta virtual menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melatih mereka. Menurut perintah pemimpin negara, jika Anda dapat masuk ke 1000 teratas seluruh alam semesta dan memasuki perusahaan alam semesta virtual, menjadi salah satu anggota inti internal mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Tidak hanya akan bermanfaat bagi Anda, negara alam semesta Ganwu kami juga akan menerima imbalan besar. Namun, jika Anda gagal, Anda dapat memasuki negara alam semesta Ganwu kami sebagai gantinya. Dengan bakat Anda saat ini, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia kami di negara alam semesta kami, daerah rahasia Ganwu. Kun Xiaolou berkata, di dalam area rahasia Ganwu, kamu juga akan menerima pengasuhan dan pelatihan terbaik. Kun Xiaolou melirik Luo Feng, bajingan kecil, untuk mencapai 1000 teratas dari seluruh alam semesta, saya sarankan Anda untuk tidak terlalu berharap. Untuk dapat memasuki area rahasia Ganwu negara alam semesta sudah menjadi impian banyak orang. Menyelesaikan, Kun Xiaolou langsung menghilang. Luo Feng, selamat, kata pria tua berambut perak itu. Benar, Undi Yings, kebanyakan dari mereka eksentrik. Jangan terlalu pedulikan dia, pria berambut perak itu tertawa. Saya tidak keberatan. Luo Feng tersenyum, apakah saya berani? Untuk benar-benar menerima utusan abadi, ini menyatakan betapa pemimpin negara Ganwu menghargai bakatmu. Pria tua berambut perak itu tersenyum, dari apa yang saya tahu, dari kumpulan jenius ini, orang-orang yang mendapat pemberitahuan yang sama untuk dapat memasuki area rahasia Ganwu, hanya mereka yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sangat cepat, pria tua berambut perak itu pergi juga. Luo Feng diam-diam duduk di dalam rumahnya sendiri, merenung. 2 jalan, salah satunya adalah memasuki inti negara alam semesta Ganwu. Yang lainnya adalah memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Di bahu Luo Feng, Babata menguap dan bergumam, jangan pikirkan itu, perusahaan alam semesta virtual, super Leviathan semacam itu, kekayaan dan sumber dayanya akan mengejutkanmu. Untuk dilatih oleh mereka dengan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, satu harus berada pada level elit di seluruh alam semesta, karena bakat alami mereka mutlak. Untuk dilatih dan dipelihara sambil hanya menerima sumber daya terbaik, selama mereka tidak mati di sepanjang jalan dalam tahap eliminasi, mereka semua pencapaian akan luar biasa di masa depan. Mati, Luo Feng terkejut. Ini adalah puncak mutlak para jenius dari 1008 negara alam semesta manusia, akankah mereka mati dengan mudah? Untuk memelihara dan menghasilkan yang terbaik, proses terbaik adalah kematian dengan eliminasi, bukankah itu sangat normal? Babata menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapa itu, tanpa mengalami ketakutan akan hidup dan mati, bagaimana seseorang akan meningkat? Dan selama pengalaman hidup atau mati ini, bagaimana mungkin seseorang tidak terluka? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Jangan pikirkan itu, orang-orang memiliki jalan yang berbeda dari Anda. Babata menggelengkan kepalanya, Kun Xiaolou itu mengatakan hal yang benar. Jalan paling realistis adalah memasuki area rahasia alam semesta Ganwu. Negara alam semesta Ganwu ini juga dianggap sebagai kekuatan besar di alam semesta. Pemimpin negara Ganwu, kekuatan yang lebih besar, keberadaan super yang dapat mengguncang seluruh alam semesta.
Dengan memasuki area rahasia Ganwu dan menerima pengasuhan terbaik, pencapaianmu akan sangat tinggi di masa depan. Babata berkata, dulu gurumu kalah karena dia adalah serigala tunggal. Jika gurumu memiliki dukungan seperti pemimpin negara Ganwu, keberadaan semacam itu, bagaimana bajingan itu berani datang membunuh gurumu? Pemimpin negara Ganwu, apakah dia jauh lebih kuat dari guruku? Luo Feng terkejut. Kamu pasti bercanda. Itu adalah makhluk tak terkalahkan yang tidak hanya menciptakan negara alam semesta, tetapi juga makhluk yang memerintah negara alam semesta itu selama 1 triliun tahun. Babata berkata, tentu saja, dibandingkan dengan Super Leviathan seperti negara alam semesta virtual, tidak ada perbandingan sama sekali. Saya mendengar alam semesta primal adalah sesuatu yang dimiliki secara internal oleh perusahaan alam semesta virtual, siapapun yang ingin mereka izinkan, mereka dapat melakukannya. Tanpa masalah apapun, Luo Feng berkedip beberapa kali. Oleh karena itu, Luo Feng, di alam semesta ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, seorang jenius di atas yang lain, sebuah gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Bahkan jika kamu masuk ke dalam inti perusahaan alam semesta virtual, persaingan akan sangat ketat. Pertarungan jenius yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali, namun hanya menyerap 1.000 jenius absolut. Hitung sendiri, setelah bertahun-tahun, berapa banyak jenius akankah ada di dalam perusahaan alam semesta virtual itu? Babata bertanya, oleh karena itu, jika Anda memasuki perusahaan alam semesta virtual, jumlah orang kuat seperti awan, jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan diinjak-injak. Tentu saja, kamu tidak bisa masuk. Secara realistis, kamu harus tetap berada di dalam area rahasia Ganwu. Babata berkata, area rahasia Ganwu sudah menjadi tanah suci yang tak terhitung banyaknya orang akan ngiler hanya untuk mendengarnya. Saya berbicara banyak karena saya ingin Anda menyadari bahwa memasuki area rahasia Ganwu adalah pilihan terbaik bagi Anda. Dianggap luar biasa dalam area itu, pada saat yang sama jangan bangga. Karena di perusahaan alam semesta virtual ada 1 juta orang yang bahkan lebih hebat darimu. Luo Feng berkedip keras. Ini adalah pukulan psikologis bagi Luo Feng. Babata ini benar-benar tahu cara menjatuhkan seseorang. Duduk di kursi, Luo Feng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saat itu mengalir ke dalam cangkir, sebuah pikiran muncul di benaknya. Babata benar, kekuatanku saat ini jauh dari kejeniusan mutlak. Jika aku ingin masuk 1.000 teratas alam semesta, itu memang sulit. Keterampilanku, kontrol senjata roh, pengalaman pertempuran, penguat dan kondisi mental, ini semua mungkin tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan semua jenius di seluruh alam semesta, itu pasti tidak di atas. Beberapa prajurit yang kuat, seperti guruku atau Luo itu, menuju tahap selanjutnya dalam kehidupan semuanya telah menciptakan teknik rahasia mereka sendiri. Tentu saja tidak peduli apa yang saya lakukan, saya harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama-tama saya harus mempelajari teknik yang dibuat oleh orang lain terlebih dahulu sebelum perlahan membuat sendiri. Dan saya yang sekarang, saya baru saja mulai. Dalam sekelompok domba, bahkan jika aku menjadi yang terkuat, aku hanya akan menjadi domba yang lebih kuat. Dan dibandingkan dengan sekelompok singa, bahkan jika aku bukan yang terkuat, aku akan tetap menjadi singa yang pemberani. Untuk meningkatkan, saya harus masuk ke inti perusahaan alam semesta virtual. Aku lemah, tapi alasan utamanya adalah karena waktu latihanku terlalu singkat. Pertarungan jenius ini berlangsung cukup lama, aku masih punya waktu untuk menjadi lebih kuat. Luo Feng merenung, alisnya berkerut. Raksasa alam semesta manusia, inti perusahaan alam semesta virtual, hanya menyerap 1.000 jenius setiap 10.000 tahun. Setelah beberapa generasi, seharusnya ada jutaan jenius di dalamnya. Dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, jumlah keabadian di dalam akan jauh melebihi jumlah negara alam semesta Ganwu. Di dalam sana, disitulah kekuatan luar biasa dan puncak yang sebenarnya. Jika saya ingin bersaing, saya harus bersaing dengan yang terkuat. Waktu pelatihan saya singkat, tapi seiring berjalannya waktu, saya akan bisa mengejar mereka. Kerja keras, kerja keras. Saat ini tujuan pertama adalah masuk ke 1.000 slot daftar nama internal negara alam semesta Ganwu. Luo Feng membuat keputusan tanpa berdiskusi lebih lanjut dengan Babata. Tumbuh dewasa, Luo Feng tidak pernah mengakui kekalahan sebelumnya. Bahkan melawan binatang bertanduk emas yang tak tertandingi dan tampaknya tak terkalahkan sebelumnya, Luo Feng tidak pernah mundur. Jika dikatakan bahwa adiknya Luo Hua menikmati pertempuran di pasar keuangan alam semesta, setiap kali masuk untuk bersaing dan membantai, menghasilkan kekayaan. Kemudian Luo Feng menikmati mengejar puncak kehidupan itu sendiri. Terus-menerus menerobos dan meningkatkan dirinya lagi dan lagi, mengalahkan lawan satu persatu. Bahkan dengan kesulitan, kemunduran, persaingan dan lawan, dia tidak takut. Satu-satunya ketakutan adalah tidak ada kesulitan sama sekali.
Ketika hari itu akhirnya tiba di mana dia berdiri di puncak, tanpa lawan, dia akan takut akan kesepian. Yang kuat kesepian. Di bumi Luo Feng telah merasakan perasaan itu, dia tidak menyukai perasaan kesepian. Aku akan mendorong diriku sendiri dan mencobanya. Kita akan lihat seberapa jauh aku, Luo Feng bisa mendorong. Mata Luo Feng berbinar, itu adalah cahaya antisipasi dari jalannya yang kuat. Perang arena berlangsung selama total 5 hari. Ketika itu berakhir, 10.000 peserta yang berhasil melewatinya memiliki 1 hari istirahat, dan dalam 1 hari itu pesta penyelenggara perusahaan alam semesta virtual juga memberikan informasi tentang pertempuran yang akan datang dan memberitahu setiap peserta. Waktu Cina tahun 2066, tanggal 22 Juli malam. Alam semesta virtual Pulau Black Dragon Mountain, Distrik Teluk Bintang 9, ruang tamu Luo Feng. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berkumpul di sana bersama 10 orang lainnya. Bagaimana pertarungan arena akan didistribusikan? Kakak ipar, siapa yang kamu lawan di pertandingan pertama? Hanya 900 slot, namun 10.000 orang bersaing. Bagaimana Anda bersaing? Sekelompok orang sedang berdiskusi. Diam, Luo Feng menunjuk ke udara. Segera sebuah layar muncul di atas meja makan, di atasnya ada kata-kata kabur dengan deskripsi, ini adalah daftar 10.000 peserta arena pertarungan. Ah, kata-katanya terlalu kecil. Seluruh keluarga berlari untuk melihat lebih dekat. Perbesar itu, Luo Feng menunjuk ke sudut layar dan segera sebagian layar mulai membesar, ada nama Luo Feng di sana. Kakak, kamu melawan Saiwalo dulu? Setelah menang, kamu akan bertarung melawan pemenang grup berikutnya? Luo Hua memeriksanya dengan cermat. Benar, Luo Feng mengangguk, melihat orang-orang yang mengelilinginya. Di antara mereka adalah saudara iparnya Sugang dan yang lainnya, bahkan Hong dan anak-anak serta keluarganya, Putri Dewa Petir dan keluarganya sendiri. Dengan sekelompok besar orang bersama-sama, itu memang ramai. Pertempuran arena ini, prosesnya sendiri sangat sederhana. 1v1, pemenang akan maju, sedangkan yang kalah akan memasuki lingkaran yang kalah. 100.000 orang ini akan dibagi menjadi total 5.000 kelompok. Di antaranya setelah pertempuran pertama, akan ada 5.000 pemenang dan 5.000 pecundang. 5.000 pemenang akan terus bertarung dan setelah pertarungan kedua, akan tetap ada 2.500 pemenang. Bergerak. Setelah pertempuran ketiga, akan tetap ada 1.250 pemenang. Setelah pertarungan keempat, hanya akan ada 625 pemenang yang tersisa. Setelah pertarungan keempat, 625 pemenang akan langsung menempati 625 slot dari Namelis, kata Luo Feng. Aturannya sederhana. 1v1, mereka hanya perlu bertarung 4 kali. Dan akan ada 625 yang tersisa. Saya katakan, saudara ipar saya, dalam 900 slot ini, setelah mengeluarkan 625, bukankah itu hanya menyisakan 275 slot? Sugang berkata dengan rasa ingin tahu, di sampingnya Luo Hua tertawa, Sugang, apakah kamu tidak menyadari dari apa yang dikatakan saudaraku sebelumnya, yang kalah memasuki lingkaran pecundang, saya memperkirakan 275 slot yang tersisa akan datang dari sana. Dewa Petir tertawa, benar, Luo Hua pintar. Kita harus tahu bahwa pemenang dari pertempuran 1v1 biasanya ditentukan dengan sangat cepat. Namun ada celah besar, yaitu, mungkin ada 2 pejuang mutlak yang bertarung melawan satu sama lain. Dan salah satu dari mereka akan tersingkir. Celah ini mengakibatkan perusahaan dengan sangat mudah melenyapkan seorang jenius sejati. Benar, Luo Feng mengangguk, karena itu lingkaran yang kalah. Dari 10.000 orang, akan ada 625 pemenang, dan lingkaran yang kalah akan memiliki 9.375 orang. 9.375 ini akan terlibat dalam kompetisi yang kejam dan panjang, yang pada akhirnya akan menghasilkan 275 final yang dipilih, kata Luo Feng. Persaingan yang kejam dan panjang? Kenapa kejam? Lama. Berapa lama? Sekelompok orang menoleh ke Luo Feng. Kompetisi ini untuk lingkaran yang kalah dari 9.375 orang. Setiap orang harus bertarung dengan 9.374 lainnya dalam pertandingan 1v1. Artinya, lingkaran yang kalah, setiap 9.375 dari mereka harus bertarung 9.374 kali. Memenangkan pertandingan mendapatkan 1 poin, seharusnya kedua belah pihak mati bersama dalam seri, itu berarti 0 poin. Akhirnya, itu akan tergantung pada seberapa tinggi poin yang dimiliki seseorang. 275 teratas akan masuk ke 275 slot terakhir, kata Luo Feng. Tuhanku, Sugang menatap dengan mata terbelalak. Wow, Little Hai berseru, 9.374 pertandingan? Kapan pertempuran ini akan berakhir? Benar, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk ini? Dengan lebih dari 9.000 pertandingan ini, itu pasti akan memakan waktu lama. Sekelompok dari mereka semua menghela nafas.
Seseorang harus tahu bahwa dalam pertempuran hidup atau mati, untuk bertempur terus-menerus, seluruh kondisi mental, semangat dan kekuatan seseorang akan lelah dan fokus akan turun. Oleh karena itu meskipun setiap waktu pertempuran singkat, masih tidak mungkin untuk mengadakan beberapa pertandingan dalam sehari. Apa yang diumumkan oleh perusahaan dunia maya adalah bahwa kompetisi ini sendiri mungkin akan berlangsung selama hampir 3 tahun, karena setiap orang akan bertarung 10 pertandingan sehari. Luo Feng berkata, seluruh pertempuran jenius, dari pertempuran eliminasi dunia awal dari negara alam semesta Ganwu, item yang memakan waktu terlama adalah ini. Hampir 3 tahun? Itu panjang. Pertarungan di arena berlangsung sangat cepat. Setiap pertempuran menghilangkan setengah dari orangnya, hanya membutuhkan 4 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Di balkon di Villa Luo Feng di distrik Teluk Bintang 9, larut malam. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir duduk di dekat meja bundar. Kakak ketiga, situasimu tidak terlihat bagus. Hong menekankan. Di antara 10.000 peserta ini, ada total 521 yang telah melewati gerbang undang-undang asal, dan dari 4 pertandingan mereka akan memilih 625 final. Secara teoritis, 521 ini semua harus mendapatkan slot. Dewa Guntur bergumam, namun, saya tidak tahu bagaimana perusahaan alam semesta virtual ini mendistribusikan tim. Mereka benar-benar membiarkan para jenius hukum asal bertemu satu sama lain? Benar. Meskipun menurut cuplikan dari arena perang sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa ada total 521 yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Jika mereka mendistribusikannya dengan benar, perusahaan alam semesta virtual dapat membiarkan 521 ini tidak pernah bertemu dan mendapatkan slot. Namun, perusahaan alam semesta virtual tidak melakukannya seperti itu. Sebagian besar jenius hukum asal ini tidak harus pernah bertemu dalam 4 pertandingan mereka, tetapi sekelompok kecil dari mereka, hampir 100 dari mereka harus bertemu satu sama lain. Seperti Luo Feng sendiri, menurut distribusi, untuk pertempuran pertama, kedua dan ketiga, dia memiliki jaminan pasti untuk menang. Namun pertandingan keempat, menurut daftarnya, selama jenius hukum asal itu tidak kalah di sepanjang jalan, maka lawan keempatnya adalah orang lain yang telah melangkah melewati gerbang. Namanya Rong Jun, nama panggilannya Savage. Liar Rong Jun. Saat itu dia adalah pejuang mutlak yang membunuh saudara keduanya, Dewa Guntur, makhluk kuat yang membantai kelompok perang arenanya. Menurut distribusi ini, akan ada hampir 100 prajurit hukum asal yang akan bertemu di pertandingan keempat. Hong mengangguk, dan hampir 100 orang ini adalah pemain paling pemberani di arena perang. Apakah itu Savage Rong Jun atau orang gila Luo Feng? Mereka adalah yang paling kuat dan membantai kelompok perang arena mereka. Mereka tidak terkalahkan. Dalam hal kekuatan, hampir 100 orang ini, seharusnya milik eselon atas yang kuat. Hong menekankan, saat ini perusahaan Virtual Universe jelas ingin mereka bertemu untuk menguji mereka. Bagaimanapun, yang kalah masih memiliki kesempatan di lingkaran yang kalah. Di dalam lingkaran, akan ada kurang dari 50 pejuang hukum asal, dan ada 275 slot untuk lingkaran pecundang. Pejuang hukum asal ini, bahkan jika mereka kalah dalam pertandingan keempat, melalui lingkaran pecundang, mereka masih bisa mendapatkan slot. Dari sudut pandang perusahaan alam semesta virtual, mungkin untuk menguji kelompok jenius ini. Yang paling elit bertemu satu sama lain dan terlibat dalam 9.374 pertandingan sesudahnya. Ini mungkin salah satu pelatihan terbaik untuk orang-orang ini, kata Hong. Luo Feng dan Dewa Petir keduanya mengangguk. Masuk akal. Perusahaan alam semesta virtual mengatur ini untuk memilih yang paling jenius. Oleh karena itu membuat mereka bertarung satu sama lain dan memilih yang paling luar biasa adalah keadaan yang sangat normal. Kakak ketiga, Hong menekankan saat dia melihat Luo Feng, pertempuran pertama hingga ketiga, Anda seharusnya tidak mengalami masalah. Saat ini satu-satunya lawan Anda adalah pertandingan keempat di mana Anda akan bertemu Savage Rong Jun. Saya telah melihat kekuatannya secara pribadi, itu sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada puskin kelompokmu. Saya sudah bertukar pukulan dengannya, dia menghabisi saya dalam satu tembakan. Dewa Petir berkata, dia sangat kuat, terutama irisannya dari pedangnya, rasanya sangat berat. Saya tahu, Luo Feng mengangguk. Jika dia ingin mendapatkan slot di daftar nama itu lebih awal, dia harus mengalahkan Savage. Dan dari arena pertempuran perang Savage itu, dia telah menyaksikan sebagai penonton itu memang menakutkan. Siapa yang memintamu tampil begitu tanpa rasa takut? Dewa Petir tertawa, itu karena penampilanmu terlalu kuat dan kamu membunuh para jenius lain seperti mereka anjing, perusahaan alam semesta virtual menghargaimu. Oleh karena itu, mereka mengatur Savage untuk bertarung denganmu. Membiarkan dua yang terkuat bertarung habis-habisan.